perhatikan beberapa pendapat para ahli yang berkaitan dengan teknologi pendidikan. Sebenarnya kalian bisa mencari juga di beberapa literatur yang ada. Sesungguhnya teknologi pendidikan adalah konsep yang multidimensional ya, artinya tidak hanya terlepas pada perangkat saja. Jadi teknologi itu tidak hanya perangkat saja, tetapi memiliki konsep yang jamak. Jadi sudah mulai berkembang ke arah yang lebih filosofis. Nah, jika kita mengacu pada pendapatnya Harvard ini, jadi yang pertama, teknologi pendidikan kita bisa artikan sebagai suatu proses sistematis yang melibatkan penerapan pengetahuan dalam upaya mencari solusi yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah-masalah belajar dan pembelajaran. Dalam konteks ini sebenarnya semua hal yang kita pergunakan untuk mendukung proses pembelajaran itu sesungguhnya adalah bagian teknologi. Dari hal yang sederhana sampai dengan hal yang rumit atau membutuhkan skill pemanfaatan yang lebih rumit ya. Dulu kita mengenal grip, kemudian sempat katanya menggunakan batu bata, paras, lontar, kemudian ya kalau kita menulis di daun lontar kan pasti ada perlengkapan-perlengkapan yang lain. Jadi itu pun sesungguhnya bagian dari teknologi sendiri. Kemudian meranjak ke teknologi yang menengah, ada buku, kemudian buku tulis ya, pengganti lontar, kemudian ada papan tulis, ada pulpen, ada pensil. Itu juga bagian dari teknologi itu sendiri yang terus bergerak disempurnakan. Sampai kemudian kita sedang memasuki teknologi yang lebih canggih, ya walaupun kita sesungguhnya masih terbelakang ya. Jadi teknologi-teknologi di dunia maju, kalau Anda baca beberapa jurnal yang masuk kategori teknologi, mungkin kita masih tertinggal. Jadi teknologi terus bergerak sepanjang hari, sepanjang zaman, dan kita sampai pada posisi pengenalan teknologi virtual atau teknologi pembelajaran daring seperti Zoom ini sesungguhnya sudah sangat ketinggalan. Saya tidak tahu apakah Anda mengenal teknologi seperti Zoom ini di tahun ini atau tahun 2020 atau sebelumnya sudah. Tetapi kalau saya secara pribadi juga termasuk tertinggal ya. Jadi saya sendiri baru memanfaatkan Google Meet atau Zoom itu dalam sekitaran tahun 2014. Nah, itu pun sesungguhnya masih ketinggalan. Jadi pendidikan yang menarik, pendidikan yang pakem, pembelajaran yang pakem, sesungguhnya sudah sangat membutuhkan teknologi pendidikan yang adaptif dengan situasi dan kondisi yang ada. Cuma masalahnya adalah bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, termasuk Bali di dalamnya, dan masing-masing daerah memiliki keterbatasan masing-masing. Jadi teknologi yang sifatnya digital mungkin belum bisa mengakses ke seluruh wilayah Indonesia. Tetapi paling tidak bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan percepatan penggunaan teknologi digital di kalangan kita sendiri. Yang kedua, tentu produk seperti buku teks, program audio, program televisi, software komputer, dan lain sebagainya. Buku-buku teks sekarang sudah bergerak lebih maju, jadi tidak hanya
pada buku teks cetak, tetapi sekarang sudah ada buku digital, termasuk di dalamnya adalah jurnal-jurnal, juga tidak lagi mengacu pada jurnal cetak, tapi beranjak ke jurnal yang bersifat daring atau online. Jadi perubahan paradigma dari cetak menuju online ini sesungguhnya membawa konsekuensi yang positif menurut saya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan buku cetak, pertama ketika kita memiliki itu, maka membutuhkan banyak sekali tempat untuk penyimpanan, terutama, kemudian tidak bebas kita bawa ke mana-mana, termasuk di dalamnya adalah keterbatasan kita di dalam penyimpanan. Nah, sekarang ketika buku-buku teks sudah bergerak ke digitalisasi, maka kita memiliki kemudahan untuk penyimpanan dan penggunaan. Jadi bagi teman-teman yang terbiasa mengakses buku digital, sesungguhnya sangat membantu sekali dimanapun dan kapanpun kita bisa melakukan bacaan. Perpustakaan Nasional juga sudah bergerak ke teks digital, di mana koleksi-koleksinya juga sekarang banyak kita bisa baca dan manfaatkan dimanapun dan kapanpun juga. Apalagi jurnal yang bersifat open access, Anda bisa tinggal melakukan penelusuran di Google Scholar, jadi akan banyak mendapatkan koleksi dan Anda bisa manfaatkan. Nah, berbicara mengenai penyelesaian tugas akhir nanti seperti penyusunan tesis, saya kira kita tidak akan kekurangan bahan, tidak kekurangan referensi karena pergerakan ini. Jadi berkembangnya teknologi pendidikan sesungguhnya memudahkan bagi kita untuk melakukan akses pada sumber-sumber belajar. Bayangkan kalau dulu tetua-tetua kita tanpa internet, tanpa wifi, tanpa kepemilikan perangkat, jadi tentu kalau mau mencari informasi atau mendapatkan sumber belajar, maka dia harus keluar, kemudian ke perpustakaan dan lain sebagainya. Bahkan dulu gereja menjadi sentral dari sumber belajar itu sendiri, baik yang bersifat umum maupun apalagi yang bersifat keagamaan. Jadi gereja itu menjadi tempat belajar, data sulinggih menjadi sumber belajar, tempat umat untuk bertanya tentang hal-hal yang bersifat keagamaan. Nah, kalau di masa-masa belum berkembangnya teknologi pendidikan, Indonesia mengalami masa keemasan di mana guru-guru kita sampai mengajar ke luar negeri dan lain sebagainya. Tentu saat teknologi pendidikan sudah berkembang dengan sumber belajar yang sangat masif sekali di internet, sesungguhnya harusnya diiringi oleh kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tanpa teknologi yang rumit sekalipun dulu kita berjaya, harusnya dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat, ya kita harusnya lebih baik daripada pendahulu-pendahulu kita. Nah, teknologi pendidikan juga merupakan suatu profesi yang terdiri dari berbagai kategori pekerjaan. Nanti Anda bisa membaca Permenpan RB, di sana juga ada profesi teknologi pendidikan. Jadi bahkan profesi ini kalau kita lihat dari finansial yang diterima mungkin lebih tinggi, apalagi yang memang secara concern mengembangkan teknologi pendidikan itu sendiri. Saya banyak punya rekan, punya teman yang memang adalah seorang teknolog pendidikan, jadi dia ada yang sampai mundur dari PNS atau tidak mau menjadi PNS karena merasa bahwa materi yang didapat dari bekerja di teknologi itu lebih banyak dan lebih bebas. Termasuk Anda sekalipun itu bisa menjadi teknolog pendidikan.
Jadi bisa mengembangkan bahan ajar, bisa mengembangkan game-game untuk pembelajaran, mengembangkan film untuk pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, teknologi pendidikan merupakan bagian spesifik dari pendidikan. Jika mengacu pada bidang ilmu yang dikeluarkan dulu oleh Dikti, maka teknologi pendidikan masuk kategori sub bidang ilmu. Bahkan ada jurusan atau program studi teknologi pendidikan. Jadi kalau di UNJ itu ada program studi teknologi pendidikan. Jadi ada banyak hal yang kita bisa lihat dan kita bisa dapatkan dari teknologi pendidikan ini. Nah, menurut Janu dan Mulenda, jadi teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi yang sesuai sumber daya. Jadi kita sebagai seorang pendidik, mungkin kalau saat ini tidak akan bisa lepas dari teknologi itu sendiri. Karena ada banyak hal yang mungkin kita bisa daya gunakan untuk memaksimalkan tujuan pembelajaran kita. Setiap guru bisa menciptakan beragam teknologi pendidikan yang akan memacu, menciptakan pembelajaran yang lebih efektif. Jadi di mana yang paling mungkin sering dipergunakan adalah PowerPoint, kemudian Word dikombinasikan dengan audio, dikombinasikan dengan video. Jadi kalau sekarang kita sedang melaksanakan pembelajaran secara daring, guru-guru mungkin mengkombinasikan dengan menciptakan sebuah video yang menarik agar para peserta didik mampu untuk menangkap pesan yang akan disampaikan di rumahnya masing-masing. Nah, beruntung juga sekarang kita ada mengenal YouTube yang memfasilitasi pengunggahan video-video. Bahkan berapapun durasi videonya itu bisa terupload. Artinya paling tidak ada media yang disediakan secara gratis dan itu bisa kita manfaatkan untuk mengkomunikasikan sumber belajar kepada para peserta didik. Di masa pandemi seperti saat ini, di mana tatap muka sudah sulit untuk dilakukan, apalagi yang mengajar di sekolah dasar, maka penciptaan pemanfaatan teknologi pendidikan ini menjadi sangat penting sekali. Pertama, dalam aspek penyampaian materi, kemudian yang kedua, aspek administratif, seperti absen, pengiriman tugas, dan lain sebagainya. Jadi itu tentu sangat tergantung pada teknologi itu sendiri. Nah, saya lanjutkan dengan kawasan teknologi pendidikan, ada domain desain, desain sistem instruksional, desain pesan, strategi pembelajaran, karakteristik peserta didik. Kemudian ada domain pengembangan, teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasiskan komputer dan teknologi terpadu, dan kemudian ada domain pemanfaatan. Sesungguhnya kalau kita mau menciptakan atau mengembangkan teknologi pendidikan yang menarik, jadi tentu yang pertama kita berbicara mengenai desain dulu. Desainnya. Yang lebih sederhana mungkin kalau bisa saya contohkan adalah ketika kita ingin mengembangkan sebuah website. Itu kan harus kita desain. Kita bayangkan dulu bagaimana tampilannya, bagaimana itu lebih menarik, lebih adaptif, lebih komunikatif. Hal yang kecil lain seperti kita membuat PowerPoint namanya. Jadi PowerPoint untuk anak-anak sekolah dasar tentu berbeda dengan PowerPoint yang untuk anak-anak dewasa seperti mahasiswa, apalagi mahasiswa pasca sarjana.
Jadi kalau anak sekolah dasar mungkin lebih banyak ke gambar, ke audio gitu ya. Dan itu perlu didesain, dibayangkan lebih lebih cermat sehingga tampilan itu menjadi lebih menarik dan lebih komunikatif. Kemudian domain pengembangan masuk ke ranah apakah kita kemudian bisa mengembangkan ke yang bersifat atau berbasis audiovisual, kemudian online, atau hanya bersifat cetak saja. Nah, dalam konteks pemanfaatan, maka kita harus bergerak dari pemanfaatan cetak menuju online. Jadi dari difusi inovasi yang sekarang telah berkembang, maka prinsip cetak itu sesungguhnya harus dikurangi. Karena penelitian menyebutkan bahwa penggunaan kertas yang banyak, ya berim-berim seperti itu, termasuk kertas-kertas yang lain, menyebabkan banyaknya pohon yang ditebang. Karena kertas itu bahan bakunya kan kayu. Jadi semakin banyak kita menggunakan kertas, maka semakin banyak juga kayu-kayu yang akan ditebang oleh industri. Nah, ketika kita kemudian mampu untuk melakukan terobosan, melakukan pergeseran dari cetak ke online atau ke daring, maka sesungguhnya kita sedang menyelamatkan lingkungan kita, menyelamatkan pohon-pohon atau kayu-kayu itu. Ini yang bagi saya harus diusahakan walaupun tidak semua mungkin mampu atau bisa menggunakan itu. Sekali lagi kalau bersifat dalam jaringan atau online, maka kepemilikan perangkat dan jaringan itu menjadi penentu. Kemudian ada domain pengelolaan. Jadi pendidikan yang baik, yang terstruktur, tersistematis, jadi tentu membutuhkan sebuah manajemen yang baik. Di dalamnya juga adalah manajemen pengaturan mengenai pemanfaatan media dalam jaringan atau pemanfaatan sistem yang terintegrasi. Jadi kalau kita berbicara masalah pendidikan yang terintegrasi, maka sistem juga harus terintegrasi. Dan kalau kita mampu untuk membuat atau merajut sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi yang baik, saya kira kehidupan pembelajaran kita menjadi lebih efektif, efisien, dan berkualitas. Nah, pada domain evaluasi, tentu kita berbicara mengenai problematika-problematika yang dihadapi ketika proses pelaksanaan atau implementasi teknologi pendidikan ini secara real, baik itu di sekolah, dalam skup sekolah maupun dalam skup kelas. Ini sebenarnya yang saya dorong bagi teman-teman yang mau membuat sebuah proposal, itu bisa masuk ke ranah domain evaluasi ini. Jadi evaluasi mengenai pemanfaatan teknologi pendidikan di sekolah atau di kelas sendiri. Ini pasti akan menarik, apalagi pembelajaran kita sekarang sudah bergerak dari pembelajaran luring menjadi pembelajaran daring. Jadi sejauh mana kita melakukan persiapan dan siap untuk menggunakan atau beralih dari luring dan ke daring. Nah, saudara-saudara sekalian, pada kondisi kita saat ini, jadi teknologi, penguasaan akan teknologi pendidikan itu menjadi sangat substantif sekali. Cuma masalahnya apakah kita atau kita mau untuk melakukan sedikit ekstra keras untuk menguasai teknologi itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, sesungguhnya kita sangat tertinggal di dalam teknologi. Apakah itu teknologi pendidikan yang mikro maupun teknologi itu sendiri yang secara makro.
Indonesia termasuk sebuah negara yang kalau menurut saya tertinggal. Kita masih berbicara pada aspek-aspek religius, aspek-aspek budaya. Di dalamnya adalah ada hoax yang merajalela gitu ya. Masih berbicara mengenai seragam sekolah. Padahal di negara-negara yang lain sekarang sudah berlomba-lomba untuk meningkatkan teknologi negaranya. Jadi bagaimana eksplorasi itu tidak hanya di bumi saja, tetapi juga sudah lewat ke luar planet kita. Saat ini kalau Anda baca di beberapa harian media online, 3 negara sedang berlomba untuk mengorbit di Mars dengan berbagai macam teknologinya ya. Jadi dan itu oleh kita kemudian diulas dalam aspek agama ya. Jadi ada Amerika dengan Kristennya, India dengan Hindunya, kemudian ada China, kemudian ada Emirat Arab gitu. Jadi yang kita bahas, yang kita ributkan itu aspek agamanya. Padahal sesungguhnya harusnya dalam aspek teknologi itu sendiri. Jadi sejauh mana kemudian kita bisa ikut mengejar. Saya saja secara pribadi merasa bahwa penguasaan saya mengenai teknologi itu masih sangat-sangat jauh sekali. Ada banyak hal yang bergerak, berkembang di dunia ini yang mungkin kita tidak ketahui. Jadi Jepang sudah mengembangkan kursi pintar gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, maka paling tidak kita sebagai seorang mahasiswa pasca sarjana sedikit demi sedikit harus menguasai teknologi itu sendiri. Karena apa? Karena ada tuntutan studi. Ya, paling tidak Anda menguasai Microsoft Word, menguasai Microsoft Excel, menguasai PowerPoint, dan itu saya kira penguasaannya harus sampai pada aspek yang terdalam ya. Artinya nanti ketika yang paling kecil saja ketika Anda membuat sebuah proposal, jadi tidak lagi kemudian penomorannya, kan ada yang tulisan bab 1 itu nomornya di bawah, kemudian halaman selanjutnya nomornya di atas. Jadi tidak lagi menggunakan box untuk menutup ya, menutup nomornya. Gitu. Ya paling tidak secara penguasaan pengetikan itu lebih bagus, lebih baik. Saya memang prihatin dengan kemampuan mahasiswa-mahasiswa UAHEN, bahkan yang di pasca sarjana sekalipun, berkaitan dengan penguasaan Microsoft Word saja. Jadi ngetik saja tidak bisa, kemudian formatnya tidak bisa. Jadi kalau pada saat ujian ditanya kenapa ini fontnya lebih kecil daripada ini gitu, ya mungkin itu karena di pengetikan Bapak itu. Artinya mahasiswa pasca sarjana pun ngupahan ngetik gitu. Apakah karena kesibukan atau karena kemalasan itu saya kira sangat tipis sekali. Tetapi yang paling jelas adalah kita tidak menguasai. Gitu. Kemudian kondisi objektif masyarakat saat ini, apalagi berkaitan ya, perkembangan kebutuhan, maka mau tidak mau kita harus menguasai. Paling tidak kalau Anda sekarang saat ini menjadi seorang guru, maka penguasaan mengenai teknologi pendidikan menjadi sangat substantif dan menentukan proses pembelajaran itu sendiri. Kalau sebelum pandemi, ketika saya mengajar teknologi pendidikan dan mengenalkan Google Meet atau Zoom atau Webex kepada mahasiswa, mungkin mereka menganggap bahwa itu tidak terlalu penting ya. Di tahun 2016, 2017, 18, 19, bahkan di awal 2020 saya memperkenalkan teknologi video conference seperti sekarang ini.
banyak mahasiswa yang tidak ya, merasa tidak membutuhkan gitu. Padahal kalau kita baca bukunya Alfred Toffler dengan judul Shock Future itu, ya kebutuhan teknologi menjadi sebuah keharusan. Dan ketika kita tidak mau adaptif, maka kita akan ketinggalan. Pandemi COVID-19 ini sudah membantu sesungguhnya bagaimana penguasaan teknologi dalam jaringan itu berkembang dan dipelajari secara masif oleh masyarakat, terutama yang berpijak pada pendidikan itu sendiri. Perkembangan teknologi serta kondisi pendidikan kita saat ini mengharuskan kita menjadi lebih adaptif dengan teknologi itu sendiri. Dalam aspek yang kecil seperti pengembangan atau penggunaan Google Classroom, kemudian Google Form, kemudian dengan turunannya ya, termasuk juga penggunaan fitur-fitur Google yang lain itu menjadi keharusan saya kira untuk saat ini. Ini beberapa landasan konsep dalam teknologi pendidikan, nanti Anda bisa baca sendiri. Jadi bagaimana teknologi pendidikan itu sesungguhnya juga mengandung unsur-unsur filosofis ya. Walaupun sesungguhnya teknologi itu tidak menggantikan peran guru. Guru akan tetap menjadi penentu dari keberlangsungan pendidikan itu sendiri. Tetapi paling tidak teknologi ini memberikan warna bagi proses pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk saat ini teknologi sudah sangat tidak bisa dilepaskan dari proses belajar itu sendiri. Bahkan dalam pembelajaran yang bersifat luring sekalipun, jadi anggaplah di kelas kalau dosen atau guru tidak menggunakan PowerPoint semuanya, itu seperti ada yang berbeda, seperti ada yang kurang. Dan ketertarikan para siswa terhadap tayangan atau penyampaian guru itu tentu akan lebih baik kalau kita kombinasikan dengan tayangan video, audio, termasuk juga menggunakan Microsoft PowerPoint. Tetapi secara filosofis sesungguhnya teknologi itu sekali lagi tidak akan pernah menggantikan guru itu sendiri. Kemudian dalam landasan sosiologis, jadi pesatnya penggunaan teknologi di saat ini, termasuk juga teknologi pendidikan, paling tidak mengurangi makna penguasaan materi oleh guru. Jadi walaupun secara masif kita menggunakan teknologi itu, paling tidak guru itu tetap harus memiliki penguasaan yang dalam terhadap materi-materi yang ada. Jadi karena sudah tertulis di PowerPoint, kemudian guru merasa tidak perlu lagi menghafal, tidak lagi harus memahami itu. Jadi tentu juga tidak. Jadi bagaimana teknologi ini akan membantu di tengah-tengah ledakan penduduk usia sekolah yang saat ini sudah tinggi, kemudian bagaimana teknologi ini juga dirancang untuk tujuan pembelajaran pengajaran yang lebih efektif dan lebih ekonomis. Saya membayangkan bagaimana setelah pandemi COVID-19 ini terjadi, siswa-siswa sudah mulai masuk sekolah, saya yakin secara sosiologis harus mengulang kembali ya, mendesain kembali hubungan personal antara guru dan siswa-siswa dan siswa. Nah, secara psikologis, teknologi pendidikan mengajak guru untuk bersikap problematis serta proses belajar mengajar dan memandang tiap metode mengajar sebagai hipotesis yang harus diuji efektivitasnya. Jadi oleh karena itu, sesungguhnya peran guru di dalam menjelaskan teknologi itu sendiri kepada para peserta didik itu menjadi juga penentu ya.
Karena bagaimanapun juga sekarang dengan teknologi yang berkembang, bahkan ada yang sudah Android ya, anak-anak SD sudah fasih menggunakan teknologi Android dan itu membutuhkan sebuah bimbingan dan binaan. Kalau tidak maka teknologi ini akan berkembang menjadi penghajar atau pembinasa, di mana ketika kita bergantung hanya pada teknologi, yang akan bekerja itu tidak mulut lagi tetapi tangan, jari ya. Nah, ketika jari yang lebih banyak dominan, maka timbulnya masalah-masalah menjadi lebih besar. Jadi kalau dulu kan Tuhan memformat tubuh kita, mulut itu dekat dengan pikiran ya. Dengan harapan sebelum keluar itu dipikirkan dulu. Nah, itu kalau mulut. Tapi karena sekarang yang lebih banyak bekerja itu jari itu sangat jauh dari pikiran. Kadang-kadang kita memanfaatkan jari-jari kita tidak sesuai dengan tempatnya. Jadi secara psikologis ini sesungguhnya harus membutuhkan bimbingan dan penekanan yang lebih. Dalam aspek psikologis itu ada yang bersifat ontologis, kemudian aksiologis, kemudian metafisik. Saya akan percepat saja. Unsur-unsur yang terkandung di dalam teknologi pendidikan, jadi yang pertama itu adalah proses belajar. Sesungguhnya kalau sekarang kita menjadi seorang guru, penguasaan materi substansi dengan teknologi pendidikan itu harusnya berimbang. Makanya tadi saya mengatakan bahwa guru itu tidak akan tergantikan dengan teknologi, oleh karena itu maka harus berimbang. Dan ketika kita belajar menggunakan teknologi itu juga adalah bagian dari proses belajar itu sendiri. Jadi pertama bagaimana kita bisa membuka laptop, yang kedua bagaimana bisa mengoperasionalkan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Excel, dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari proses belajar itu sendiri. Karena teknologi juga membutuhkan kemampuan untuk mengoperasionalkan. Sehingga kita harus belajar. Apalagi fitur-fitur terus berkembang, terus ditingkatkan, sehingga kita tidak boleh berhenti. Belum lagi aplikasi-aplikasi ya, aplikasi-aplikasinya. Jadi juga terus ada, terus muncul. Jadi ya mau tidak mau kita harus terus melaksanakan proses belajar teknologi pendidikan itu sendiri. Menciptakan kondisi belajar yang teruji, bagaimana bahkan di luar kelas pun kita bisa melakukan evaluasi terhadap para peserta didik kita. Menyediakan produk belajar dan sistem penyampaiannya, karena dengan sistem atau berbasis Android atau iOS, kita bisa menanamkan aplikasi yang kita kembangkan dan sajikan itu di dalam Play Store dan bisa diunduh oleh para peserta didik kita dimanapun dan kapanpun juga. Nah, dalam konteks ini, maka penyediaan sumber-sumber belajar lainnya juga akan terdorong lebih masif lagi. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan itu, paling tidak dalam satu perangkat handphone yang kita miliki, ya paling tidak ada terinstall, seumpamanya Perpustakaan Nasional atau aplikasi-aplikasi yang lain ya. Sehingga ketika kita memiliki waktu yang cukup, waktu yang luang, kita bisa mengakses